Permisi, Bapak yang minta kopi hitam tanpa gula? Tanyanya pelan. Pria itu menoleh perlahan, matanya menangkap wajah Rania. Sekejap tatapannya berubah, alisnya terangkat seolah baru saja menemukan sesuatu yang tidak ia sangka. Rania? Nada suaranya terkejut namun hangat. Rania sempat tertegun. Ia memandangi pria itu dengan seksama. Dan dadanya bergetar pelan saat menyadari siapa yang kini duduk di hadapannya. Mas Arka? Ucapnya nyaris tak percaya. Arka, senior yang dulu dikenal Rania di kampus. Ia satu tingkat di atas Rania. Pintar, karismatik, dan dulu sempat membimbing Rania saat mereka ikut proyek desain bersama. Setelah lulus, kabarnya Arka langsung bekerja di luar negeri dan menjadi desainer internasional. Ya ampun, aku nggak nyangka kita ketemu di sini. Kamu... Arka terdiam sesaat. Matanya memperhatikan Rania dari atas ke bawah, tapi tidak dengan tatapan merendahkan, melainkan prihatin. Kamu masih ingat aku? Rania tersenyum sedikit gugup. Tentu, mana mungkin aku lupa. Ia meletakkan cangkir kopi di meja. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Kamu kelihatan beda, tapi tetap Rania yang aku ingat dulu, yang jago gambar dan punya ide-ide desain keren. Ucap Arka sambil tersenyum hangat. Rania tertawa kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, hari itu, ada seseorang yang melihatnya. Bukan dari pakaian lusuh atau statusnya sebagai istri siapa, tapi sebagai dirinya sendiri. Arka menatap Rania sesaat, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Rania, boleh aku tanya sesuatu?" Rania mengangguk pelan. "Orang yang akan dilamar hari ini, itu adik kamu?" Tanya Arka hati-hati. Rania tertegun. Ia memandangi Arka bingung. "Oh, maksud Mas Arka Devi. Dia adik ipar saya, adik kandung suami saya Davin. Kenapa Mas Arka tanya begitu?" Arka tersenyum tipis, namun ada kekusutan di matanya. "Karena orang yang aku antar untuk lamaran hari ini adalah majikanku. Aku cuma sopirnya, Rania." Rania membeku di tempat. "Sopir?" Rania mengernyit. "Bukankah Mas Arka sekarang desainer internasional? Kenapa tiba-tiba jadi sopir?" Arka menghela nafas lalu menunduk sekilas, seolah menimbang kata-kata. "Hidup muter-muter nih ya. Aku memang sempat kerja di Milan 3 tahun. Tapi pandemi bikin perusahaanku goyah. Kontrak diputus sebelum waktunya. Aku pulang, bantu usaha saudara. Malah kecelakaan kecil. Tanganku cedera lumayan lama. Sulit gambar detail. Jadi ya aku terima saja tawaran kenalan ayahku. Jadi sopir keluarga pengusaha." Ia tersenyum tipis, nyaris menertawakan dirinya sendiri. Gak semua cerita sukses berakhir mulus kan? Rania tersentak. Davin tiba-tiba muncul dari arah pintu belakang. Wajahnya gelap dan penuh kemarahan. "Kamu ngapain sih di sini? Malah asik ngobrol sama tamu laki-laki. Bukannya bantuin di dapur. Jangan bikin malu keluarga saya ya." Suara Davin lantang. Beberapa orang yang lewat menoleh. Arka refleks berdiri, tapi tetap tenang. Ia tidak menunjukkan niat konfrontatif. Rania bangkit pelan, wajahnya memucat, tapi ia berdiri tegak. Ia menoleh pada Arka sebentar, lalu menatap Davin. "Aku cuma mengantarkan kopi pesanan tamu, Vin. Dan Mas Arka ini, aku gak peduli siapa dia," potong Davin dengan sinis. "Kamu itu istri orang, jangan kebanyakan senyum sama laki-laki lain.
Udah, balik ke dapur sekarang. Arka maju satu langkah, suaranya tenang namun berwibawa. Maaf Pak Davin, saya yang meminta ngobrol sebentar. Davin melotot. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Arka menjawab. Saya Arka, sopirnya Tuan Ibra. Davin tersenyum mengejek. Cuma sopir. Tatapan Davin beralih ke Rania. Ngapain masih di sini? Cepat sana ke dapur. Banyak yang harus dikerjakan. Rania mengangguk, berpamitan sekilas pada Arka dan pergi meninggalkan tempat dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya, selepas Davin berangkat ke kantor, tangan Rania memeluk rapi setumpuk baju yang sudah selesai dijahit. Ia melangkah menuju rumah salah satu pelanggan tetapnya, Bu Retno, seorang wanita parubaya yang sudah lama menjadi langganannya. Bagi Rania, Bu Retno bukan hanya pelanggan, tapi juga seperti sosok ibu yang tak lagi ia miliki. Sesampainya di sana, Bu Retno langsung membukakan pintu dan menyambut Rania dengan senyum hangat. Nah, ini dia tukang jahit andalan ibu, canda Bu Retno sambil menepuk pelan lengan Rania. Masuk dulu nak. Rania tersenyum tipis dan mengangguk. Setelah duduk dan menyerahkan bungkusan pakaian, Bu Retno membuka satu persatu hasil jahitan dengan penuh pujian. Seperti biasa, rapi banget. Kamu memang berbakat besar, Rania. Rania hanya menunduk malu. Terima kasih Bu, saya senang kalau ibu puas. Setelah beberapa saat mengobrol ringan, pandangan Bu Retno berubah serius. Ia menatap Rania lekat-lekat, seolah mencoba membaca isi hatinya. Kamu makin kurusan ya, ucapnya pelan, namun syarat kekhawatiran. Kamu gak kurang makan kan? Rania tersenyum kecil mencoba menenangkan. Alhamdulillah Bu, Rania makannya cukup kok Bu. Bu Retno menghela napas lalu bertanya dengan nada hati-hati. Nia, boleh ibu tanya sesuatu? Kamu tahu gak gaji suamimu berapa? Rania sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab pelan. 4.500.000 Bu. Terus kamu dikasih berapa setiap bulan? 1 juta Bu. Sisanya katanya untuk bayar cicilan rumah. Terus cicilan motor buat Devi, adik ipar saya. Kalau motor yang dipakai Mas Davin kerja itu sudah lunas dari tahun kemarin. Bu Retno menggeleng pelan, napasnya terdengar berat. Ya Allah nak, kamu sadar gak? Uang segitu buat kamu itu kecil sekali. Kamu masih bantu jahit sana sini. Kamu pikir sampai kapan kamu bisa tahan kayak gini? Rania diam, bibirnya bergerak seolah ingin menjawab. Tapi tak ada suara yang keluar, hanya hatinya yang berbisik pelan. Ia juga tak tahu sampai kapan bisa bertahan.